Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah jama'ana Allahu bikum. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga juga dengan niat yang diberikan, keikhlasan dalam segala amalan dan perkataan yang kita ucapkan. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibna ar-riya. Tayyib, ajib mengenal salaf. Dalam pembahasan kali ini sebagaimana telah dibukakan oleh akhuna Hafsah, bahwa kita akan membahas tentang sirah Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith, Khalifah Rashid yang ketiga, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentunya waktu yang sangat singkat ini tidak akan cukup membahas tentang orang-orang manusia-manusia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberadaan mereka sebagai tanda-tanda kuasanya di atas muka bumi. Berbicara tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau bicara tentang Talha, Zubair, Abu Ubaidah ibn Jarrah, tidak cukup satu atau dua kali pertemuan sebenarnya. Namun pada kesempatan yang singkat kali ini kita akan coba rangkum beberapa poin yang terjadi dalam kehidupan Utsman ibn Affan. Semoga dengan itu tujuannya kita dapat mengambil faidah, dapat mengambil hikmah-hikmah kehidupan dari biografi Utsman ibnu Affan sendiri khususnya radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu dilahirkan 6 sinin, 6 tahun setelah tahun gajah. 6 tahun setelah tahun gajah. Maka maknanya Utsman 6 tahun lebih muda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah, amul fil. Dinamakan tahun gajah sebagai tahun gajah, kita semua tahu dikarenakan pada tahun itu pasukan bergajah yang datang dari arah Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian terjadilah fenomena alam yang merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap rumahnya, yaitu terhadap Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala kirimkan at-tayr al-ababil, burung-burung ababil yang Allah abadikan kisah ini di dalam firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun ini akhirnya dikenal dengan tahun gajah. Pada tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Utsman lahir 6 tahun kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan memang terkenal sebagai orang yang sangat menjaga muru'ah, sangat menjaga harga diri, akhlak yang baik, kemudian memiliki rasa malu yang sangat besar. Kemudian juga begitu pemaaf, penyayang, sabar, dan seringkali banyak membantu, dermawan, sangat dermawan, sakha.
dermawan. Itulah sifat-sifat yang ada pada Utsman dan yang inti pada Utsman radhiyallahu anhu. Kedermawanan, rasa malu yang sangat besar, dan juga kesabaran yang luar biasa. 3 sifat inti itu yang ada pada Utsman ibnu Affan yang semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Bagaimana Islamnya Utsman ibnu Affan banyak disebutkan oleh ashabus siyar, oleh para ulama yang menulis sirah, ya. Di antaranya yang dapat juga kita baca misalnya di dalam ashab haula Rasul sallallahu alaihi wasallam, susunannya Mahmud Al-Misri, ya, hafizahullah, atau banyak buku-buku turas yang lain yang mengkisahkan hal ini. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu menginginkan di dalam dirinya, menginginkan seorang wanita. Dia jatuh cinta pada seorang wanita. Wanita ini namanya Ruqayyah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Cuman wallahu alam, mungkin karena rasa malunya sehingga tidaklah dia berani maju dan meminta Ruqayyah, wallahu alam. Sehingga akhirnya satu hari dia dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan anak dari pamannya, yaitu anak dari Abu Lahab. Rasul menikahkan Ruqayyah dengan Utbah ibnu Abi Lahab. Ya. Ketika mendengar hal ini, akhirnya Utsman ibnu Affan bersedih hati. Faraja'a ila ahlihi mahmuman. Dia pun pulang kepada keluarganya dalam kondisi bersedih. Ya. Sampai rumahnya dia bertemu dengan khalahnya, dengan Haleh, bibi dari ibu. Khalah itu bibi dari ibu, yang bernama Su'da bintu Quraiz. Su'da ketika mendengar Utsman bersedih begitu, akhirnya membicarakan, sungguh Su'da menyampaikan kepada Utsman bin Affan, sungguh telah datang seorang nabi yang yubtilu ibadatal awthan, yang membatalkan sesembahan terhadap berhala dan menyeru kepada Tuhan yang satu, yang maha mencipta dan semuanya. Su'da mendorong Utsman untuk mempercayai nabi tersebut. Siapa nabi itu? Itu Muhammad ibnu Abdullah, Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah yang aku inginkan. Ya, demikian. Memang dia terkenal amin. Ya, ini memang Nabi Muhammad terkenal al-amin, orang yang tak pernah tercatat sebagai pernah berdusta gitu, sama sekali nggak pernah. Pada kaumnya mengetahui hal itu. Akhirnya dia pun keluar dari rumahnya. Wa dhalaltu atafakkar, masih saja aku fikirkan maqalathu khalati, apa yang dikatakan oleh bibiku, masih aku kepikiran. Dan ketemulah dia sama seorang sahib di antara sahib-sahib dekatnya, yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakarnya Abdullah ibnu Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang yang juga mulia dan menjaga harga diri. Lihat, tidaklah orang demikian bersahabat kecuali dengan orang demikian. Oke? Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai agamanya dengan sahib dekatnya. Mau tahu gimana kualitas agama dia lihat orang yang dia sering main sama dia. Nah, nggak jauh beda tuh. Kenapa demikian? Memang Allah jadikan alam semestanya tidak akan seseorang bergaul kecuali dengan orang yang sejenis sama dia. Oke? Seorang ahli takwa nggak bakalan dia tahan bersohib sama seorang fajir, yang fajirnya juga nggak bakalan sabar bersohib sama yang bertakwa. Dua-duanya bental. Tayyib. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bersohib, memang terkenal juga dengan orang yang menjaga muru'ah, menjaga harga diri, jujur, suka menolong. Memang orang yang mulia, kalaupun di masa jahiliyah. Sehingga tidaklah dia bersahabat kecuali dengan orang-orang yang juga mulia. Termasuk siapa? Utsman ibnu Affan. Mereka ini sama-sama tidak pernah la ya'budu li sanamin qat wa la yasjud li sanamin qat. Tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala, kalaupun sebelum Rasul diutus. Ya? Akal sehat mereka udah menolak itu kalaupun belum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Abu Bakar, dia ceritakan yang diceritakan oleh bibinya. Ya Abu Bakar, bibiku yakni menceritakan demikian. Abu Bakar sudah mendengar duluan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah berislam kepada Rasul. Rasul pun membenarkan, shadaq.
Sungguh telah benar yang disampaikan oleh bibimu. Wahai Utsman, engkau orang yang berakal dan orang yang berakhlak baik. Apakah yang kau nilai selama ini pada kaum kita dari ibadah awthan, ibadah berhala-berhala itu? Ya kan? Sementara berhala-berhala tersebut bukanlah hal-hal yang dapat memberi manfaat atau madarat pada kita. Ya, ini berbicara dengan akal sehat. Utsman pun membenarkan perkataan Abu Bakar, lalu Abu Bakar pun membawa Utsman ibnu Affan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul masuk Darul Arqam ibnu Abil Arqam. Sebelum Rasul masuk Darul Arqam ibnu Abil Arqam, Rasul membawa Utsman bin Affan. Utsman pun masuk Islam, yakni mengucapkan syahadat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Utsman ibnu Affan dihitung sebagai seorang Muslim. Ya, mulailah berubah Utsman yang dulu dengan Utsman yang sekarang. Utsman yang dulu melakukan kemuliaan-kemuliaan yang dia lakukan dikarenakan memang dirinya yang mulia, menjadi Utsman yang melakukan kemuliaan-kemuliaan yang dia lakukan sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan beda. Ada orang yang sabar tapi dia tidak dapat pahala sabar. Ada orang yang bersabar tapi dia tidak dapat pahala sabar. Kenapa? Karena emang dia diciptakan orangnya sabar, tapi dia tidak meniatkan itu lillahi ta'ala. Emang orangnya dikeplakin diam aja nggak bales. Ih, dia mah sabar ya, belum tentu jadi pahala. Kenapa emang? Karena emang dikeplakin diam aja. Dia bukan bersabar karena lillahi ta'ala. Awas. Dapat difahami ya? Ada orang yang ridho tapi tidak mengharapkan wajah Allah. Kenapa? Karena memang dirinya begitu, udah sifat pribadinya demikian. Maka dari situ dapat kita temukan sifat-sifat mulia yang ada pada orang kafir. Tapi tidaklah sifat mulia ini memberikan pahala bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Ya, berbeda dengan seorang muslim, mukmin, yang dimana apapun yang dia lakukan, apapun yang dia putuskan, dia jadikan itu sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia bersabar kecuali mengharapkan ridha Allah. Tidaklah dia marah kecuali menghadapkan ridha Allah. Ya kan? Tidaklah dia memaafkan kecuali karena mengharapkan ridha Allah. Tayyib. Jadilah seorang muslim Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Falamma anishtadda al-kuffar, ketika kaum kafir musyrikin nambah keras kepada kaum muslimin yang mulai semakin menampakkan perbedaan mereka dengan agama tradisional yang berjalan di Mekah ketika itu, kaum muslimin yang berbeda, ya, mulailah kaum musyrikin semakin menekan kaum muslimin dan semakin keras dari hari ke hari. Tekanan kaum musyrikin, terutama dari keluarga Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab, yang satu sisi juga besannya karena dia menikahkan anaknya dengan anak Abu Lahab. Tayyib. Sehingga akhirnya karena permusuhan pamannya dan istrinya yang begitu berat kepada Rasul, Allah pun menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. yakni surat yang benar-benar mengecam dan mencela dan menjanjikan kecelakaan atas Abu Lahab dan istrinya. Ketika mendengar hal demikian, Abu Lahab pun marah bahwa telah turun surat atas namanya. Dia pun nambah marah, begitupun istrinya. Dia perintahkanlah Utbah anaknya untuk menceraikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceraikan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Sebenarnya ada dua yang menikah dengan anaknya Rasul, Utbah dan Utaibah. Ini nama-nama anak Abu Lahab, Utbah, Utaibah, Mut'im. Oke? Utbah mati kafir, Utaibah dan Mut'im masuk Islam. Utbah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan, sungguh kafartu bin najmi idza hawa, aku kufur terhadap surat yang kau bacakan sehingga kaum musyrikin sujud. Nanti akan kisah-kisah. Aku kufur terhadap hal itu. Aku kufur terhadap Tuhanmu. Aku kufur terhadap apa yang kau serukan.
aku tolak putrimu. Ditalak langsung sama Utbah. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, sallallahu alaika kalban min kilabi. Allah akan mengkuasakan atasmu anjing-anjingnya. Nabi marah kepada Utbah ibnu Abi Lahab. Kemudian ketika pulang, apa yang dikatakan Rasul padamu? Kata Abu Lahab. Dia berkata bahwa Allah akan mengkuasakan atasku anjing di antara anjing-anjingnya. Kata Abu Lahab, wahai anakku, kita semua sama-sama tahu Muhammad tidak pernah berdusta. Maka hati-hati. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan ke Syam bersama Abu Lahab, di satu lembah, benar saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus singa-singa yang mengepung mereka. Kemudian akhirnya singa tersebut pun memakan anaknya Abu Lahab tersebut. Anda pengen beli mic kayak begini di mana? Yang terbunyi, termati. Pengen beli mic yang kayak gini, lucu, mic-nya unyu-unyu. Di mana? Ada yang jual mic kayak begini. Terbunyi, ternyala, terhilang, ternyala. Oh, itu keren sah. Ribet sah, udah deh, nggak usah. Baik. Akhirnya diterkamlah oleh singa. Anak cabut ya, tes. Akhirnya demikianlah akhir hayat dari Utbah ibnu Abi Lahab. Utsman ibnu Affan ketika mendengar Ruqayyah telah diceraikan, langsung dia terbang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan langsung dia lamar kepada Rasul putrinya. Ya Rasulullah, aku ingin melamar putrimu. Akhirnya dinikahkanlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ruqayyah, wa zaffat biha ummul mukminin Khadijah, dan dirayakanlah pernikahan itu oleh ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya, akhirnya mereka menikah dan dikatakan merekalah pengantin terbaik di bangsa Arab, Ruqayyah dan Ruqayyah dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sehingga terus keras, makin keras tekanan kaum musyrikin, sampailah tahun ke-6 kenabian, tahun ke-6 nubuwah, tahun kenabian, awas, bukan tahun hijriyah, bukan tahun masehi, tapi tahun kenabian, yakni 6 tahun setelah turunnya wahyu. Nabi turun wahyu umur berapa? 40. 6 tahun setelahnya berarti 46 gitu. Ya. Kalau membaca sirah Rasul kan gitu, 1 0 sampai 40 sebelum Nabi. 40 jadi Nabi. Kalau kita mau petakan gitu, 13 tahun di Mekah dakwah. 53 tahun, 10 tahun di Madinah, 63 tahun Nabi SAW meninggal. Demikian kan? Nah, di tahun ke-6 kenabian, ke-5 atau ke-6 kenabian, mulailah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah dari negeri musyrik tersebut, negeri Mekah ketika itu yang masih negeri musyrik. Untuk menyelamatkan agama mereka dan jiwa mereka, diizinkanlah kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar di Habsyah ada seorang raja yang sangat adil, yang la yuzlamu indahu ahad, yang tidaklah dizalimi seorang pun yang berada di bawah kekuasaannya. Raja tersebut adalah seorang kitabi, seorang ahli kitab Nasrani, ya, ala dini Isa alaihi salam, yang berada meyakini agama Isa alaihi salam. Berangkatlah mulai kloter pertama hijrah ke Habasyah, mesti meninggalkan kampung halamannya. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, orang yang dihormati di kaumnya, orang yang diagungkan di kaumnya, orang yang memiliki harta yang banyak, sehingga mesti meninggalkan itu semua farran bidini, demi menyelamatkan agamanya. Pergilah Utsman ibnu Affan bersama kaum muslimin. Kloter keberangkatan pertama nih 16 orang, 12 lelaki dan 4 wanita. 12 lelaki dan 4 wanita. Nah, pemimpin perjalanan pada saat itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di hak mereka, innahuma la awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Sesungguhnya mereka berdua adalah rumah pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut alaihi salam. Ya salam.
Hah? Ibrahim hijrah dari mana? Dari kampungnya di mana? Irak, Ur, Babylon. Pindah bersama istrinya siapa? Sarah. Begitupun Lut meninggalkan kaum yang berbuat kezaliman. Kemudian Utsman dan istrinya Ruqayyah. Nah, ketika di Habasyah terdapat sebuah kejadian yang benar-benar ajib luar biasa, sehingga mereka salah faham. Kaum muslimin yang berada di Habasyah dan mendapatkan ketenangan, keadilan di sana, mereka salah faham. Mereka mengira bahwa kaum musyrikin di Mekah udah pada masuk Islam. Salah beritanya nyampe kepada mereka begini. Kenapa bisa sampai berita demikian kepada mereka? Begini. Hal ini diceritakan juga oleh diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah mukhtasaran dengan singkat dengan sanadnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana di tahun ke-6 tersebut Nabi SAW suatu hari keluar dari rumahnya dan menuju Ka'bah mau sholat. Mau menuju Ka'bah. Dan di Ka'bah tersebut terdapat pembesar-pembesar kaum musyrikin, pentolan-pentolan kaum musyrikin, sonadid al-musyrikin di situ. Abu Lahab and the gang, Abu Jahal and the gang, iya enggak? Al-Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn Al-Walid, Uqbah ibnu Mu'aid yang mencekik Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain banyak di situ pada ngumpul. Kan pada majelisnya di situ tuh, nongkrongnya di dekat Ka'bah. Rasul pun melewati mereka dan mereka pun memperhatikan Rasul dan kemudian Rasul pun tak peduli. Rasul pun sholat langsung di depan Ka'bah. Kejadian ini di bulan Ramadan. Seperti kita sekarang. Tapi dulu belum diwajibkan. Ramadan puasa diwajibkan tahun kedua Hijriyah baru diwajibkan. Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dan membaca iftataha bi surah An-Najm. Rasul membuka dengan surat An-Najm. Rasul membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh sahib kalian yakni Muhammad tidaklah dia tersesat dan tidak juga dia gila atau kesurupan sebagaimana yang kalian tuduhkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan selalu saja wahyu yang datang padanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh makhluk yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yakni Jibril alaihi salam. Kemudian istarsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qira'ati surat An-Najm. Nabi pun membaca dengan seksama surat Najm tersebut. Kaum musyrikin biasanya enggak mau dengar kalau Nabi baca Al-Qur'an dan mereka saling menasihati untuk awas jangan dengar Muhammad baca Quran, nanti kalian teler. Nanti kalian terlena, terpesona. Allah mengisahkan perkataan mereka ini dalam firman-Nya, la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kau dengar Al-Qur'an itu dan alghaw fihi, dan palingkanlah perhatianmu darinya, main-mainlah. Takutnya kalian nanti terlena mendengar bacaan Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun pada saat itu qadarullah mereka semua mendengar bacaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad membaca surah An-Najm. Dan kemudian terus Nabi Muhammad membaca surat Najm. Masuklah tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang kaum-kaum yang berlalu yang Allah hancurkan sebesar apapun, sekuat apapun kaum tersebut, semaju apapun. Namun ketika kekufuran, kesyirikan terjadi pada mereka dan penentangan terhadap nabi-nabi dan rasul mereka, akhirnya Allah pun hancurkan mereka. Allah kisahkan di surat itu tentang Ad, Thamud, kaumnya Nuh. Allah hancurkan semuanya. Sehingga ketika Nabi SAW sampai di akhir surat, Rasul pun meneruskan pembacaannya. Azifatil azifah, sungguh telah dekat waktu kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, sungguh tidak ada yang dapat memberikan keselamatan pada saat itu kecuali hanya Allah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah kalian kemudian kagum dengan berita ini? yakni kaget mendengar berita-berita ini yang Allah sampaikan.
tentang kaum-kaum terdahulu yang Allah hancurkan dikarenakan penentangan mereka terhadap Nabi dan Rasul yang Allah utus? Apakah kalian kagum kemudian terhadap berita-berita ini? Wa tabhakuna wa la tabkun, masihkah kalian bisa menangis dan masihkah kalian tertawa dan tidak menangis? Wa antum samidun, masihkah kalian lengah-lengah? Fasjudu lillahi fa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahilah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ujungnya ayat sajdah kan. Oke? Fakharran nabiyyu sajidan, Nabi pun langsung sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian kaum muslimin yang melihat sujud, kaum musyrikin pun langsung kharru sajidan, langsung nyungsep sujud. Lam yatamalak anfusahum, they can't help it, mereka nggak bisa menahan dirinya, sehingga mereka pun sujud di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In syi'ta faqul, kalau kau mau katakan sada'a jalalul Qur'ani inadal kufr wa kibriya'u syirk fi qulubihim ila haddin lam yatamallaku anfusahum. Keagungan Quran, kedahsyatan Al-Quran menghantam kekerasan dan kebatuan syirik dan kufur yang ada di hati mereka, sehingga mereka pun tak sanggup menahan dirinya dan ikut sujud di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, inna lil Qur'ani 'azamah, sesungguhnya Al-Qur'an memiliki rasa dahsyat dan keagungan bagi orang-orang yang memahaminya, bagi orang-orang yang memahaminya. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Apabila kami turunkan Al-Qur'an ini di atas sebuah gunung batu, niscaya kau akan lihat gunung tersebut bergetar, tunduk, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gunung batu. Lakin asbahat ba'dul qulubi qasiyah, namun hati-hati manusia seringkali menjadi keras, bahkan lebih keras daripada gunung batu dikarenakan dosa-dosa yang tidak dilakukan. Dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan, sehingga seringkali ketika datang ayat-ayat Allah, tak sedikit pun hati kita bergetar. Tapi lihat ketika Allah kehendaki keagungan Al-Quran untuk menghantam hati, bahkan kaum musyrikin, mereka pun ikut sujud di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sujud. Wa ba'da hin, after a while, setelah beberapa lama, mereka pun bangkit dari sujudnya. Nabi Muhammad bangkit sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bangkit dari sujudnya, dan mereka saling bertanya satu sama lain, "Madza fa'alnah? Madza fa'alnah? What were we doing? What were we doing?" Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad. Apakah kita sujud kepada Tuhannya Muhammad? Madza fa'alnah? Apa yang sebenarnya kita lakukan barusan? Lihat. Kemudian kekerasan dan kesombongan syirik dan kufur kembali ke hati mereka, dan mereka menentang, mengingkari apa yang telah mereka lakukan. Baik. Berita ini sampai kepada Muhajirin Habasyah di surah Munakisah tamaman, dalam bentuk yang sangat berbeda. Berita sampai ke telinga mereka, di mana kaum musyrikin telah sujud di belakang Nabi Muhammad, dan di mana kaum musyrikin semua telah masuk Islam. Sementara kerinduan mereka terhadap kampung halamannya, juga terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak tahan. Mereka rindu hari-hari bersama Rasul, menerima tausiah-tausiahnya, wejangan-wejangannya, arahan-arahannya. Mereka merindukan hal itu. Mereka ingin segera pulang. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan lain-lain. Akhirnya mereka pun pulang mendengar kabar tersebut. Berjalanlah mereka kembali dari Habasyah, dari kuasa Najasyi Afrika, kembali ke Mekah. Namun ketika semakin dekat dengan Mekah, tajalla bihilmul amr, mulailah tampak, mulailah ketahuan gimana asli kisah tersebut. Ternyata bukan ya kaum musyrikin masuk Islam, bukan. Tapi kejadiannya sebenarnya gimana, mulai tampak pada mereka. Akhirnya pada saat itu Muhajirin sebagian kembali ke Habasyah, sebagian meneruskan perjalanan ke Madinah.
termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah meneruskan perjalanan ke Makkah, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah pulang ke kampung halamannya, pulang kembali ke Mekah malam-malam dengan bersembunyi-sembunyi. Dan tidak lama hijrah lagi ke Habasyah. Jadi Utsman bin Affan ini 2 kali hijrah Habasyah dan 1 kali Madinah. Tayyib. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala memang tuntut dari hambanya, ya. Yakni demi agama yang aku wajibkan atasnya. Sejauh mana kau mau berkorban? Sejauh mana kau mau mengorbankan nikmat-nikmat duniawi yang ada padamu demi agama yang aku wajibkan atasmu? Dan ini pengorbanan terbesar dicontohkan oleh para sahabat. Mereka korbankan seluruhnya, bahkan mereka korbankan tanah airnya, mereka korbankan harta-hartanya, mereka tinggalkan keluarganya demi membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dituntut Allah Subhanahu wa taala. Mana? Apakah kau akan mengorbankan nikmat-nikmat duniawimu demi membela agamamu, atau justru agamamu yang akan kau korbankan demi mengejar nikmat-nikmat duniawimu? Kita di sebelah yang mana? Dan sungguh ujian yang Allah timpakan atas kita dibandingkan dengan ujian yang Allah timpakan kepada umat-umat yang telah berlalu, nothing, gak ada apa-apanya. Ya, betapa Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk rahmatnya banyak meringankan ujian yang ditimpakannya atas kita. Ya, diujinya kita. Pernah nggak sampai kelaparan? Pernah nggak? Sampai kelaparan, sampai menahan perut dengan batu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatnya dengan batu. Pernah nggak? Nggak ada ya. Yang di jalanan bilang, Pak belum makan dari kemarin. Bohong. Nggak ada di Indonesia ini orang kelaparan, nggak ada. Orang males, ada banyak. Banyak kan yang males, man. Yang kelaparan nggak ada. Di negeri kita ini yang kelaparan nggak ada. Tukang bohong, banyak. Banyak. Bukan banyak ya, tapi banyak. Beda kan? Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa huwa khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah khal, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ibu. Ketika kaum musyrikin Mekah mengembargo Rasul dan orang-orang yang beriman di Syi'bi Abu Talib. Oke? Di kampung Abu Talib. Sehingga tidak masuk makanan dan minuman, mereka pun kehausan dan kelaparan. Satu malam aku pun keluar karena pengen pipis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia keluar, kemudian dia kencing. Dia kencing nih, di gelap malam dia kencing. Kemudian aku mendengar air kencingku mengenai sesuatu yang bukan tanah. Kalau kena pasir tanah kan suaranya beda. Kalau kena sesuatu yang padat dan mantul itu beda kan. Suaranya beda, begitu dah. Oke? Oh, mengenai sesuatu. Kemudian aku geser lagi air kencingku sehingga biar mengenai tanah. Setelah selesai aku bebersih semuanya, udah. Kemudian aku lihat apa tadi yang aku kenai. Fa'idha jildu bahimah, taunya kulit, entah kulit onta, kulit kambing, secariku kulit binatang. Wah, dia cuci, dia bersihin, dia ini terus dia bakar, kira-kira udah harum matang. Fastafaftu hastifafa, aku telan langsung. Tuh begitu, belain Rasul. Segitu tuh. Pernah dengar nggak? Bacanya komik sama koran, mana pernah dengar nggak baca sirah? Paling keren bacanya koran, paling intelek bacanya koran, boro-boro baca sirah. Ya, kembali ke kisah kita tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mulailah Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana kita katakan tadi, sifat yang paling menonjol padanya adalah kedermawanan dan rasa malu yang besar. Ya, satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada rumahnya Ruqayyah radhiyallahu anha.
Tayyib. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu anhu dan para perawinya thiqat dengan sanadnya dari Abdurrahman ibnu Utsman al-Qurashi radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah anaknya, putrinya Ruqayyah, dan Ruqayyah pada saat itu sedang mencuci rambutnya Utsman. Kemudian Rasul pun berkata kepada Ruqayyah ini, kepada anaknya, kepada putrinya, "Ya Bunayyah, ahsini ila Abi Abdullah, fa innahu ashbahu ashabiya bi khuluqan." Wahai anakku, wahai putriku, layanilah Abu Abdullah, yakni Utsman ibnu Affan. Layanilah Utsman ibnu Affan dengan baik. Sesungguhnya dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya denganku. Ya, udah cukup rekomendasi yang besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ikhwani rahimakumullah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, tayyib, dengan sanadnya dari Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Aisyah bintu Abi Bakar bercerita, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang di rumah, yattaki, lagi duduk nyender, ila an kashafa rijlaihi bal wa fakhidhaihi, sehingga tampaklah betis dan paha Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk selonjoran santai. Fasallama alaihi Abu Bakar fa'adzina lahu fadakhala Abu Bakar wa kallamahu thumma ansaraf wa huwa ala hay'atihi. Abu Bakar pun salam, masuk ngobrol bersama Rasul, udah kelar terus pulang Abu Bakar. Rasul pun masih dengan kondisinya masih santai. Fasallama alaihi Umar, kemudian Umar pun masuk kemudian ngobrol, kemudian pergi Umar wa huwa ala hay'atihi, masih santai Rasul dengan kondisinya seperti itu, selonjoran, klebar-klebar. Oke? Fasallama alaihi Utsman. Utsman pun salam mau masuk. I'tadal wa sawwa thiyabah. Rasul pun duduk rapi dan merapihkan bajunya. Fa'adzinalah. Kemudian Rasul pun mengizinkan Utsman untuk masuk. Wa kallamahu. Kemudian Utsman berbicara padanya, enggak lama pergi. Oke? Ummul Mukminin Aisyah, tidak ada satu kejadian pun pada Rasul kecuali pasti ditanyakan. Karena kecerdasannya yang luar biasa, Allah takdirkan dia untuk menemani Rasul. Supaya apa? Supaya ada wanita cerdas yang meriwayatkan dalemannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlihat oleh sahabat di luar. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, istadzana alaika Abu Bakar wa Umar." Abu Bakar, Umar izin padamu dan kau masih dalam kondisimu, santai-santai aja. Tapi ketika Utsman yang masuk, kenapa kau kemudian merapihkan dudukmu, merapihkan bajumu demikian? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah." Wahai Aisyah, tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu darinya? Ya, ajib. Di sanad lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, inna Utsman rajulun hayy." Wahai Aisyah, Utsman ini orang yang sangat pemalu. Aku takut kalau aku dalam kondisi tadi, Utsman masuk terus dia malu ngelihat aku begitu, akhirnya pergi enggak jadi menyampaikan hajatnya. Kenapa? Dia pemalu. Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar yang lain. Bukan berarti yang lain enggak tahu malu, awas. Memahaminya tidak demikian. Enggak? Syaitan lari dari Umar, bukan berarti yang lain berarti sahiban sama syaitan. La, ente itu. Bukan berarti yang lain juga nggak tahu malu, nggak begitu memahami. Awas, ya. Utsman sangat pemalu. Kemudian Rasul baru mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah." Tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu darinya? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati hari demi hari bersama Utsman bin Affan, dan sebagaimana para sahabat tidaklah lewat satu hari pun kecuali wa ta'allama binar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mengambil pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil Quran, mengambil sunnah, mengambil hikmah-hikmah kehidupan dari petunjuk-petunjuk dan wejangan-wejangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kehidupan setiap manusia ini udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke?
Semuanya masih manusia yang datang. Cuman khususnya kehidupan Utsman memang sudah digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, udah banyak diberikan gambaran dan akhirnya Rasul pun memberikan tuntunan. Utsman kau akan begini, Utsman kau akan begini, Utsman kau akan begini, begitu. Tidak merubah takdir, tidak. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan info tentang hal ini dan diberitahukan kepada Utsman supaya Utsman menyikapinya dengan tepat. Ya? Jadi kehidupan Utsman sejak sampai meninggalnya pun sudah digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan detail, ya. Seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari satu hari keluar rumah, tawadda'tu fi baiti, aku wudu di rumahku, kemudian aku keluar rumah dan aku berkata dalam diriku, la alzimanna al-yawma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku akan bermulazamah bersama Rasul full. Aku mau tempel Rasul terus sallallahu alaihi wasallam. Ajib nggak? Anda ngebayangin ya Allah hidup di zaman yang di situ utusan Allah hidup. Ajib gak? Hidup di zaman sekampung sama seseorang yang dia utusan Allah. Ajib gak? Akhirnya akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari keluar rumah dan berkata, la alzimanna al-yawma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku mau mulazamah, aku mau tempel terus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakharajtu wattaba'tu athara, aku pun keluar rumah, aku ikutin jejaknya Rasul, ketemu Rasul, aku ikutin hatta ila an dakhala bi'r Aris, sehingga Rasul pun masuk sumur yang namanya sumur Aris. Yani sumur ada temboknya di dalam sumur seperti kamar mandi umum gitu. Orang biasa masuk untuk membasuh apa ini itu. Rasul pun masuk ke situ. Ada temboknya, ada pintunya nih. Okay? Kemudian salamtu alaihi, aku pun salam, ya Rasulullah, aku mau jaga engkau di depan pintu. Yani la akunanna bawaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mau menjadi bawabnya, satpamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya salam ala Abi Musa Al-Asy'ari. Syaraf. This is an honor. Ya. Aku jadi satpamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun masuk sumur, kemudian kasyafa an rijlaihi wa saqaihi, Rasul pun membuka kaki dan betisnya, kemudian duduk di pinggir sumur dan mencelupkan kakinya ke dalam sumur. Ngadem. Bahasa kita ngadem. Oke? Aku pun di luar nungguin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satpamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar mau masuk ketemu Rasul. Aku pun berkata, tunggu hatta astadzina laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku izin dulu sama Rasul. Aku pun masuk. Ya Rasulullah, istadzana alaika Abu Bakar. Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin bagimu mau masuk sini. Rasul lihat jawaban Rasul. Wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa. Rasul bilang apa? Idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Ya, izinkan bagi dia. Suruh dia masuk dan berikan kabar gembira bagi dia bahwa dia masuk surga. Ya, ajib. Akhirnya Abu Musa pun keluar. Adzina laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyaraka bil jannah. Rasul telah mengizinkanmu dan menyampaikanmu berita baik, yaitu apa? Surga untukmu. Ya. Abu Bakar pun masuk, kemudian melihat Rasul demikian, jalasa al yamini. Abu Bakar duduk di samping kanannya, dia buka kakinya dan betisnya, kemudian duduk dan dia celupkan kakinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, ittiba fi kulli syai. Ittiba dalam segala hal. Oke? Nggak lama Umar datang, biasa Abu Bakar Umar. Siapa lagi? Kata Abu Musa Al-Asy'ari, tunggu, ana minta izin dulu sama Rasul. Ya Rasulullah, Umar yasta'dzin lak. Umar minta izin mau masuk. Kemudian Rasul bilang, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan untuknya masuk dan sampaikan kepada dia berita gembira surga untuknya. Ya. Kemudian Abu Musa pun keluar dan berkata, "Adzina laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyaraka bil jannah." Masuklah Umar.
Kemudian dia duduk di samping kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia buka kakinya dan dia celupin ke sumur seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba fi kulli syai'in. Ittiba. Tanpa tapi, halah. Ittiba fi kulli syai'. Oke? Enggak lama Utsman bin Affan datang. Ya. Abu Musa al-Asy'ari udah berpikir, wa qad taraktu akhi yatawadda fi bait. Aku telah meninggalkan saudaraku wudu di rumah. Yani pengennya sih aku lari dulu pulang, buruan mampir ke sono. Nanti didoain surga sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mau mendoakan untuk saudaraku gitu loh. Ya Allah, saudara ane pengen dia masuk surga gitu. Dia lagi wudu di rumah. Tapi aku berpikir, in aradallahu bi fulainin khairan ya'ti bih. Apabila memang Allah menghendaki kebaikan untuk fulan, maka Allah yang akan mendatangkannya. Aku tetap sebagai satpamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Utsman bin Affan. Tunggu, ana minta izin dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa. Kemudian Abu Musa datang, "Ya Rasulullah, ista'dana laka Utsman bin Affan." Lihat perkataan Rasul ketika Utsman yang datang, lihat. I'dzan lahu wa bashirhu bil jannah ma'a balwa tusibu. Ya. Izinkan untuk dia masuk dan sampaikanlah berita baik surga baginya, namun dengan bala yang menimpanya, dengan fitnah yang menimpanya di akhir hidupnya. Kemudian dikatakan pada Utsman, basyarakallahu bil jannah. Adzina laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengizinkan kau untuk masuk. Wa basyaraka bil jannah, dan menyampaikan kabar gembira padamu tentang surga untukmu. Ma'abal wa tusibuk, namun dengan bala ujian yang menimpamu. Utsman pun menjawab, selain riwayat Muslim, Utsman pun menjawab, bal nasbiru insyaallah. Kalau begitu kita akan bersabar insyaallah. Utsman pun Ibnu Affan masuk, melihat Abu Bakar Umar melakukan hal yang sama, dia buka kakinya dan dia duduk celupin juga kakinya ke air. Ya. Lihat, Rasul telah menggambarkan apa yang akan terjadi kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Azimmatul miyah fil Madinah. Telah kita katakan di mana salah satu ciri khas yang ada pada Utsman adalah kedermawanan yang luar biasa. Ya. Dan banyak buktinya. Di antara kasus-kasus itu adalah di mana kaum muslimin di suatu masa benar-benar tidak mendapatkan air jernih di Madinah. Oke? Tidak mendapatkan air jernih di Madinah. Enggak ada air jernih. Sehingga mereka semua mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara air jernih cuma ada di satu sumur. Sumur ini namanya Bi'ru Rumah. Sumur Rumah. Oke? Yang punya Yahudi. Yang punya di sumur Yahudi. Tahu Yahudi kan? Tahu Yahudi kan? Cecek, kecoa, tahu kan? Yahudi sama. Yang punya ini Yahudi. Dia jual air di sini dengan harga yang sangat mahal untuk kaum muslimin. Mereka pun mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun berkata, "Ya, andai saja ada kaum muslimin yang mau membeli sumur itu dari Yahudi dan memberikannya untuk kaum muslimin. Yaj'al dalwahu ma'adila'il muslimina bi khairin lahu minhu fil jannah." Sehingga Allah nanti akan gantikan dengan sumur dan air yang lebih indah dan lebih baik baginya di surga bersama para kaum muslimin. Ya. Mendengar itu, langsung Utsman yang lari paling cepat. Dia samperin tuh Yahudi dan dia berkata, "Aku beli darimu tuh sumur rumah, sini, ane beli." Yahudi nggak mau jual. Soalnya apa? Ini bisnis yang lagi hot, lagi menguntungkan banget. Enggak, anda nggak mau jual. Terus dibujuk sama Utsman, dia tetap nggak mau jual. Ya udah. Kalau gitu ashtari minkan nisfal bi'. Kalau gitu aku beli setengahnya aja deh, setengah sumur aku beli. Oke? Setengah sumur aku beli. Yahudi ini pun berkata, "Fa kaifa dzalik?" Bagaimana ceritanya tuh beli setengah sumur? Umar berkata, "Ala an takunal bi'ru
laka yauman wa li yauman. Ini sumur untukmu sehari, untukku sehari, gitu, ganti-gantian aja. Oh begitu, thayyib. Akhirnya dibelilah oleh Utsman bin Affan setengah sumur. Ya? Kaum muslimin pintar. Pas harinya Utsman bin Affan, Utsman memberikan haknya kepada kaum muslimin. Ambil air sebanyak-banyaknya. Mereka mengambil air untuk jatah 2 hari. Ini Yahudinya geblok. Utsman bilang ambil, kaum muslimin ambil, gratis. Akhirnya kasih dan tijarah tuh. Bisnisnya berantakan, tekor, hancur, nggak lagi menghasilkan. Dia tepok jidat. Akhirnya dia sendiri yang datang kepada Utsman dan menawarkan kepada Utsman aradolahu an-nisfal akhir. Dia tawarkan kepada Utsman, ini setengah lagi ente beli juga deh nih. Syuk. Mengalir pahalanya bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Syuk. Luar biasa nggak? Masih banyak contoh lain. Di antaranya Azim Mawdiq Al-Masjid An-Nabawi. Kaum muslimin banyak yang masuk Islam dari tiap suku. Tiap hari begitu banyak yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada berebutan sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Sempit masjid, nggak muat. Sehingga akhirnya banyak yang nggak kebagian dan sholat di luar. Rasul pun seperti biasa menawarkan kepada para sahabatnya, man yuwassi' lana masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau memperluas masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Utsman enggak pakai ngomong apa-apa, langsung bergerak, langsung dia beli tanah yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ketika itu dibeli sama Utsman, langsung dihibahkan kepada Rasul. Ya Rasul, no tanahnya udah ana beli. Luasin masjid deh. Ya. Dan kaum muslimin di sana melakukan sholat. Kebayang nggak ngalir pahalanya? Kebayang nggak ngalir pahalanya? Itu sedekah jariyah satu sisi. Itu juga ilmun yuntafa'u bihi. Contoh yang luar biasa tentang sedekah. Ya, mengalir luar biasa kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di dalam setiap Jumat mesti saja Utsman bin Affan membebaskan seorang budak wanita atau budak lelaki. Setiap Jumat. Kalau udah hari Jumat nih, dia nggak punya budak, dia cari siapa yang punya budak, dia beli, dia bebasin. Setiap Jumat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang berlebih dan dia gunakan semuanya fi sabilillah. Ya. Dan sampailah tahun ke-9 Hijriyah. Mulailah kaum muslimin membuat takut tentara-tentara besar di muka bumi, di antaranya Romawi. Mulai kedengeran nama negeri Islam, dan cakarnya. Romawi pun mulai was-was. Romawi yang ketika itu berkuasa sampai ke daerah Syam, Palestina apa dia tuh? Tayyib. Sementara daerah Irak ke sana itu keluasannya Persia. Mereka dengar, Rasul mendengar bahwa Herakl Azimur Rum, pembesar Romawi Herakl telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar luar biasa untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin di Madinah, di kandangnya. Ya. Dan pada saat itu panas, lagi kenceng-kencengnya, kalau kata orang Sunda kermejehna, lagi ajib-ajibnya panas. Dan korma sedikit lagi matang, 1, 2 hari, 3 hari lagi matang. Kalau mereka tinggal jihad, nanti busuk jatuh, rusak. Mereka mesti tungguin. Benar-benar diuji kaum muslimin. Lagi nggak punya apa-apa, lagi pacak-klik korma dikit lagi matang. Dan lagi panas luar biasa. Dan Rasul menentukan untuk membawa pasukan kaum muslimin ke Tabuk. Pernah dengar Tabuk? Ini jarak yang sangat jauh. Dan Rasul minta pasukan yang sangat besar. Kenapa? Yang dihadapin Romawi. Benar-benar diuji. Udah lagi panas bener, udah lagi ini dikit lagi matang. Mana yang kau dahulukan? Sehingga beberapa sahabat akhirnya teruji di sana dan terkena fitnah. Cerita yang kita tahu. Sehingga akhirnya beberapa sahabat takhallafa an ghazwah, pergi meninggalkan ghazwah, perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di kisah lain.
Adapun kisah Tabuk itu akhirnya Rasulullah SAW menawarkan kepada kaum muslimin, man yujahiz lana jaisyal usrah. Pasukan pada saat itu bahkan dinamakan pasukan usrah, pasukan susah. Karena apa? Emang lagi paceklik, pasukan paceklik. Man yujahiz lana jaisyal usrah. Ya, siapa yang mau mempersiapkan pasukan usrah? Ayo, memenuhi seluruh kebutuhannya. Siapa yang mau? Datang Abu Bakar. Paling pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berikan seluruh hartanya. Berapa? Seluruh hartanya. Kemudian Rasul berkata, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar bilang, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Ya, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Cukup. Ajib kan? Umar bawa setengahnya, Abdurrahman ibn Auf, Talha turun tangan, Ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, semua nyumbang. Utsman ibn Affan, dia datang bawa 1000 dinar pakai bajunya. Dia hampiri Rasul dan dia jatuhkan ke pangkuan Rasul semuanya 1000 dinar. 1000 dinar, gerubrak. Rasul ja'ala yuqallibuha, dilihat diputar-putar. 1000 dinar nih. Kemudian Rasul berkata, "Ma darra Utsmanun ma 'amila ba'da al-yawm. Ma darra Utsmanun ma 'amila ba'da al-yawm." Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak berefek lagi. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak berefek lagi. Maknanya apa? Udah surga udah. Ajib gak? Di sanad lain, kalaupun di sanadnya ada terputus, dikarenakan Imam Tirmidzi meriwayatkan di sanadnya terdapat perawi yang namanya Furqad ibnu Abu Talha. Furqad Abu Talha ini layyin, meleng dikit hadisnya, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ini hadis banyak syawahidnya, banyak jalur-jalur yang menguatkannya sehingga tidaklah hadis ini sebuah kedustaan. Oke, di mana Rasul SAW sa'ida 'alal mimbar, naik ke atas mimbar dan menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau memperlengkap para pasukan usrah, pasukan paceklik ini yang susah. Utsman langsung berdiri. Ana alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha ya Rasulullah. Aku memberi 100 onta. Dengan apa? Dengan seluruh perlengkapannya. Kursinya, minuman-minuman, makanan-makanan yang dibutuhkan, kemudian juga senjata, tameng dan lain-lain. Tuh, onta lengkap untuk perang ya Rasulullah. 100 dari ana ya Rasulullah. Ya. Kemudian gak lama Rasulullah, siapa yang mau lagi, ayo membantu pasukan usrah. Bangun lagi Utsman ibn Affan. Alayya mi'ata ba'ir. Aku ya Rasulullah 200 onta. Tambah nih. Tambah lagi 200 onta. Dengan seluruh perlengkapannya yang ada padanya. Rasul pun menawarkan lagi, siapa lagi yang mau membantu pasukan usrah, pasukan yang lagi paceklik ini. Utsman berdiri lagi, alayya 300. Aku ya Rasul 300 onta dengan seluruh perlengkapan dan kebutuhannya ya Rasulullah. Rasul pun turun dari mimbar dan berkata, ma darra Utsmanun ma 'amila ba'dal yawm. Udah, Utsman mau bagaimana kayak abis hari ini udah nggak ngefek, udah surga, udah. Ajib ya akhi. Sehingga akhirnya kesimpulan dari kasus tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, tabi'in besar. Dia mengatakan bahwa pasukan usrah pada saat itu Utsman ibn Affan menyumbangkan berapa? 1000 dinar, okay? Bahkan di riwayat lain dikatakan 10.000 dinar. Dari kendaraan-kendaraan dan perlengkapannya dia menyumbangkan 940 onta dengan seluruh perlengkapan dan kebutuhan perang, oke, perjalanan, makanan, minuman dan lain-lain, dan 60 kuda dengan seluruh perlengkapannya, total 1000. Masya Allah, yang udah sampai Tabuk, dengerin, udah sampai Tabuk, ternyata nih Romawi nggak jadi nyerang, nggak ada musuh ditunggu-tunggu. Akhirnya kaum muslimin pulang kembali dengan perbekalan yang masih utuh. Tapi jangan pernah kita kira Utsman minta balik. Lah, semuanya fisabilillah. Emang ente? Dua deh, balikin deh, dua deh. Buat narik nih, buat ngojek kuda, balikin deh gua. Ente. Utsman, lah semuanya.
Dia nggak minta balik. Lihat, apabila ikhwan rahimahullah, kita ambil pelajaran dari hal ini. Kesuksesan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat secara umum, kesuksesan dakwah Rasul itu tidak lepas dari beberapa unsur. Yang apabila unsur Rasul ilmu yang dibawa oleh Rasul. Kalau ilmu doang susah untuk sukses. Ilmu doang yang dibawa oleh seorang ahli ilmu susah untuk sukses. Mau nggak mau, dunia ini berjalannya begitu, dan dengan itu Allah uji manusia. Oke? Di mana sebuah dakwah membutuhkan kesuksesan ilmu. Rasul membutuhkan bantuan finansial. Nah, di situ ada Utsman, Abdurrahman ibnu Auf dan lain-lain. Rasul membutuhkan backingan yang bikin takut. Di situ ada peranan Umar. Rasul membutuhkan kebijakan yang luar biasa dan ketenangan. Di situ ada Abu Bakar. Nah, semua unsur-unsur ini melengkapi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sukseslah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merubah umat yang tadinya umat barbar yang mereka saling membunuh hanya karena ledek-ledekan syair. Terjadi perang antar kaum hanya karena ledek-ledekan syair. Barbar. Umat yang barbar menjadi umat terbaik di atas muka bumi yang mencontohkan pola hidup madani di atas muka bumi dari nol sampai from zero to hero hanya dalam waktu 23 tahun. Membangun negara Islam dari nol sampai menggetarkan Persia dan Romawi dan menjadi contoh peradaban di alam semesta hanya dalam waktu 23 tahun. Rasul kan diutus 40, meninggal 63 kan? 23 dong, 13 Mekah, 10 Madinah. Nah, Rasul meninggal udah jadi negara dan udah bergetar Persia Romawi. Iya kan? 23 tahun di umur umat, demi Allah sangat singkat. 23 tahun umur pribadi lama. Tapi umur umat, sebuah umat from zero, dari nol to hero, umur umat 23 tahun. Wallahi singkat. Kita udah berapa lama merdeka? Udah bisa apa? Bisa bikin bangga apa? Bisa bikin malu itu? Hah? Sebuah kaum yang acara TV yang ratingnya tinggi adalah acara yang dimana ada orang pakai udang-udang, pakai gamis, nangkep setan. Itu yang tinggi. Ini intelektualitas sebuah kaum kayak gitu bagaimana ya? Yang ngomong agama melintir-melintir. Allah, apa tuh TV? Kebayang nggak kualitas sebuah kaum dari situ? Di mana orang-orang berjilbab dijual di TV, kemudian jadi model, jadi idol, apa ini itu, jalan lenggak-lenggok. Allah, dan ini ratingnya tinggi. Kebayang nggak nih kaum kayak gimana? Yang dimana mereka jauh kedermawanan mereka dengan Utsman dan lain-lain, yang mereka berani mengeluarkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta untuk fasilitas-fasilitas hidup, untuk pendidikan umum yang tidak Allah tanyakan kepada mereka di akhirat nanti. Tapi untuk agama, ikhwani rahimakumullah, akhwati rahimakumullah, untuk agama yang mereka keluarkan 1, 2, 3 lembar, lembarani, atau 3 lamabir, 1, 2, 3 lembar yang mereka keluarkan untuk agama. Lihat, susah untuk mencapai titik ideal seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kesadaran yang tidak ada, sam'an wa ta'ah yang tidak ada, dan masih banyak lagi contoh yang dapat diberikan dari sirah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tapi berhubung sedikit lagi udah mau azan subuh, jadi kita teruskan. Dan masih banyak kasus-kasus yang terjadi di hidupnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Lakin madha al-waqtu sari'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, naiklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman menemaninya dengan Siddiq, dengan Shadiq. Meninggal Abu Bakar wa huwa an Utsman radin, dan dia meridai Utsman. Okay? Kemudian naiklah Umar bin Al-Khattab, Utsman pun menemaninya dengan baik. Meninggallah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa an Utsman radin, dan dia ridha terhadap Utsman.
Kemudian Umar bin Khattab sebelum meninggal ditanya, siapa yang mau kau jadikan sebagai penggantimu? Lihat perkataan Umar. Lau kan Abu Ubaidah hayyan lastakhlaftu. Andai saja Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku tunjuk dia sebagai penggantiku. Ya. Siapa Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu? Ini yang akan kita bahas insyaallah hari Selasa di Al-Fatah. Sirah Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Andai saja Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, niscaya aku akan pilih dia menjadi penggantiku. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal. Akhirnya Umar menunjuk 7 orang untuk rapat di antara mereka, memilih di antara mereka siapa penggantinya. Okay? Akhirnya Umar pun radhiyallahu anhu meninggal, dan akhirnya di antara orang-orang yang rapat ini pun menentukan Utsman bin Affan yang menggantikan posisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mulailah Utsman bin Affan naik ke tampu khilafah. Jadilah Utsman bin Affan Khalifah Ar-Rashidah, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mulai pemerintahannya, kabinetnya dengan apa? Dengan sifat yang menonjol padanya. Yaitu apa? Kedermawanan. Wasa'alin nasi atayahum. Dia perbesar gaji orang-orang dan banyak bagi-bagi kepada rakyat. Dan Masya Allah, Allah tumpahkan keberkahan ke negeri kaum muslimin memang. Sehingga tidaklah berlalu suatu subuh kecuali pasti diumumkan, nanti pagi ambil jatah di Baitul Mal, di masjid, kepada kaum muslimin. Nanti pagi ambil jatah di Baitul Mal, nanti pagi ambil jatah di Baitul Mal, ada rezeki. Tuh lihat, luar biasa ya. Namun setelah ini semua, Umar bin Khattab banyak memberikan, dan dia perintahkan para wali-walinya untuk banyak memberikan kepada rakyat-rakyatnya. Yani buat apa Baitul Mal disimpan banyak-banyak? Udah bagiin kepada rakyat. Ini ijtihad dan gayanya Utsman. Memang berangkat dari individunya yang sangat dermawan. Bukan berarti yang lain pelit, bukan. Yang lain begitu ketil dalam melihat pembagian harta, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Bahkan dia mungkin tidak mau memberikan kepada anaknya Abdullah sesuatu yang dia dapat dari dagang. Seperti onta yang sangat bagus, luar biasa. Punya siapa nih, kata Umar? Punya Abdullah. Abdullah siapa? Ibna. Anakku? Iya. Dipanggil Abdullah. Itu ontamu? Iya. Aku beli sekian. Lepas lagi, jual lagi. Ambil modalmu dan keuntungannya taruh di Baitul Mal. Kenapa demikian? Orang mau jual kepadamu karena apa? Karena kau anakku, Amirul Mukminin. Bukan berarti Umar pelit, awas, beda ya, beda. Ini syarat sisi pandang yang berbeda saja. Berbeda dengan gayanya Utsman yang justru lebih tumpahin semuanya buat orang-orang. Kenapa? Ini termasuk rezeki Allah yang dilimpahkannya atas kita. Kenapa kita keep untuk kita? Bagikan untuk orang-orang. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang Romawi, Azerbaijan, Armenia, mereka dengar bahwasanya khalifah telah terbunuh di sarangnya di Madinah, yaitu Umar bin Khattab. Dibunuh sama siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ini kuburan Abu Lu'lu'ah nih sekarang di Iran dimuliakan, ditawafin. Tulisannya Maqbarah Asy-Syuja', kuburan sang pemberani Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Di Iran begitu. Ini yang bunuh Umar nih ditawafin kuburannya, dijilat-jilat, diagungkan. Nah, musuh-musuh Islam yang kesal sama Islam termasuk Romawi yang nyungsep dihantam sama Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah di Yarmuk ketika masanya Umar, kesel mendengar Umar terbunuh di kandangnya di Madinah. Oh, berarti udah ada fitnah, ada kekacauan di pusat kota Islam. Oh, berarti Islam nggak terlalu kuat. Apalagi mereka mendengar yang menggantikan Umar adalah seorang yang umurnya udah 70 tahun, Utsman bin Affan. Di mana Utsman dibandingin Umar? Akhirnya khudi'u haula, mereka ketipu, Mereka tertipu dan akhirnya berani melakukan gerakan. Mulai Romawi datang dengan
Istiwanah al-Bahriyah, dengan armada lautnya, menyerang dari arah Mesir, masuk lewat Al-Iskandariyah, Alexandria, Al-Iskandariyah. Oke? Terus masuk di Syam juga ke Palestina. Utsman bin Affan mendengar hal ini, akhirnya ka'annahu qad dakhala fi ihyabi syabab tarikh, seolah-olah datang lagi jiwa mudanya yang membawa sejarah kelak kepada muka bumi dengan kepemimpinannya. Utsman bin Affan perintahkan untuk apa? Untuk mematikan api-api fitnah yang terjadi di tempatnya. Dimatiin, dikirimkan pasukan, dan dengan mudah pada zaman Utsman tidak terjadi kekalahan perang. Dihantam semua oleh kaum muslimin begitu mudah dan mati langsung. Narul fitnah, api-api fitnah nih, pemberontakan, serangan kafir dan lain-lain. Bahkan tidak hanya itu, Utsman perintahkan teruskan maju, luaskan penaklukan Islam. Karena apa? Mereka mulai berani bergerak menyerang karena kita berhenti ekspansi. Itu udah hukum alam, itu hukum alam. Oke? Sebuah kekuatan nongol, kekuatan lain, kalau dia nggak caplok, dicaplok. Udah begitu, dari zaman dulu begitu. Iya gak? Bukan cuma Islam, malah kita bagus tawarin Islam dulu. Tawarin Islam, bebaskan dakwah Islam tempatmu, bayar jizyah. Oh nggak mau juga, kau perangi Islam, nggak mau bayar jizyah, baru perang, begitu kan? Dan untuk agama, bukan untuk minyak. Ketika kita berhenti melakukan ekspansi, pada saat itu mulai turun merosot umat Islam. Mulailah kaum-kaum lain bersatu untuk gerogotin umat Islam. Dan begitu mudah dibodohinya umat Islam, yaitu dengan apa? Dipecah belahnya negeri mereka. Dengan apa? Dengan doktrin nasionalisme. Dengan doktrin nasionalisme. Itu doktrin kolonialis para penjajah. Yani para penjajah datang ke negerimu, membantai kakekmu, memperbudaknya, suruh kerja rodi, kemudian ngambil kertas, mereka bikin garis-garis. Oke, batas Indonesia sampai sini, batas Malaysia sampai sini. Ini kan kafir penjajah yang bikin. Setelah itu kau hibahkan dirimu demi membela garis-garis itu, yakni demi membela rasa nasionalisme. Ini dibuat oleh penjajah kafir yang menindasmu. Kenapa kau hibahkan dirimu kepada Islam yang tidak mengenal garis, tidak mengenal suku bangsa? Ya. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mulailah pasukan Romawi bergerak dan dengan mudah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dapat mematikan fitnah-fitnah tersebut. Singkat cerita, nahnu la nakhsha abadan minal fitnah al-kharijiyah. Kita ini nggak pernah takut dari fitnah dari eksternal, nggak pernah takut. Musuh-musuh Islam eksternal kita ini nggak pernah takut. Kenapa? Rasul SAW menjanjikan, "Lau ijtama'at umamul ard," andai saja seluruh umat muka bumi berkumpul untuk menghabiskan kaum muslimin, mastata'u yaqdu 'alal muslimin, mereka nggak bakalan bisa ngabisin Islam dan kaum muslimin itu nggak bisa. Nggak bisa habis, susah. Kalaupun seluruh umat di atas muka bumi bersatu, nggak bakalan. Kita nggak takut sama musuh dari luar, nggak. Yang kita takut nih musuh dari dalam. Al-fitnah ad-dakhiliyah. Ini yang mulai terjadi di masa hidupnya Utsman bin Affan. Dan benar ramalan Rasul SAW, yakni apa yang telah Rasul SAW sampaikan, bahwa fitnah akan masuk ke tubuh umat dengan meninggalnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan terbunuhnya Umar bin Al-Khattab, masuklah fitnah ke tubuh umat. Yani Umar adalah pemisah antara umat dengan fitnah. Nah, Umar mati, fitnah masuk ke tubuh umat. Mulailah bergerak seorang Yahudi khabith dari Yaman yang dikenal dengan nama Abdullah ibn Saba. Dia mulai bergerak. Dia munafik, menampakkan keislaman namun menyembunyikan dendam dan kebencian atas Islam. Dia mau melakukan apa yang biasa dilakukan Yahudi dari zaman ke zaman dalam merusak syariah.
dalam merusak syariah dan agama yang Allah utus. Yaitu apa? Dengan cara membuat doktrin-doktrin hulu dalam berlebihan dalam memuliakan individu-individu, sehingga membawa mereka kepada konsep beragama yang baru yang tidak diajarkan oleh nabi mereka. Dia mulai bergerak dan menyebarkan doktrinnya. Dia berkata, inna likulli nabiyyin wasiyan wa inna aliyan wasiyyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap nabi ini punya wasiyan, punya pengganti yang Rasul wasiatkan. Dan sesungguhnya Ali ibnu Abi Thalib adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang Rasul wasiatkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Abdullah ibnu Saba masuk di umat Islam ini dapat kita kiaskan, dapat kita samakan seperti Paulus masuk ke tubuh umat Kristen. Paulus seorang Yahudi busuk, membenci agama yang dibawa Isa alaihissalam. Dia mau rubah, mau rusak agama ini. Gimana caranya? Dia masuk ke tubuh umat itu dan mengaku nabi baru, menyeru kepada konsep baru yang berbeda dengan konsep yang diajarkan Isa alaihissalam. Namun dia mengaku pengikut dan orang yang beriman kepada Isa. Tuh Yahudi. Akhirnya berhasillah mereka merubah agama Nasrani, Kristen, sampai yang kita lihat sekarang. Tidak ada lagi Nasrani yang murni sebagaimana yang dibawakan oleh Isa alaihissalam dan Hawariyun. Iya gak? Berhasil mereka. Mau mereka coba, Yahudi mau melakukan cara yang sama untuk menghancurkan kaum muslimin. Mau dirusak kaum muslimin akidahnya dengan apa? Digeser, diajak ke arah sendiri dengan orang yang mengaku mengikuti dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gaya yang sama mau dirusak. Tapi Allah berkehendak lain. Tidaklah terkena fitnah si Abdullah ibn Saba ini kecuali maftunin, khuthala, az-zu'bala. Tidaklah terkena fitnahnya kecuali orang-orang yang memang Allah takdirkan kesengsaraan atas mereka. Dia dakwah di Irak, di negeri-negeri Islam, Mekah dan lain-lain, ditolak dan diusir, tidak menemukan sampai dia menemukan Mesir. Sebagai apa? Basis dakwahnya. Dia mendapatkan pengikut-pengikut yang banyak dan setia. Dan dia berpesan kepada mereka, tampakkanlah al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, akhlak yang sangat mulia, membantu, mencintai sesama. Namun tampakkan pada satu waktu juga, yaitu apa? Kritikan-kritikan kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang ada. Itu gaya Syiah dari dulu. Manis banget ngomongnya. Dari dulu, ini cerita lama. Sementara yang emang sunnah kadang, yang emang mengajak kepada kebenaran, menyeru kepada kebenaran yang hak, ya, manhaj yang hak, seringkali kelihatan justru serem, galak. Iya nggak? Sementara Syiah datang dengan kemanisan, kelembutan akhlak, belum lagi fulusnya. Butuh apa? Nih, butuh apa? Nih, begitu. Dari zaman dulu. Tayyib. Akhirnya mereka mulai melakukan rencana. Dia sebarkan dai-dainya Abdullah bin Sabah ke negeri-negeri muslim, Kufah, Basrah, Irak, terus juga ke Syam. Kemana? Mereka pun melakukan mulai kesepakatan untuk bergerak, bergerak bersama demo Utsman ibnu Affan di Madinah. Pada hari yang ditentukan, mereka pun bergerak, jumlah ribuan orang bergerak menuju Madinah untuk apa? Membunuh Utsman atau menjatuhkannya. Para demonstran ini pun bergerak. Utsman ibn Affan ketika mendengar kabar itu, dia mengutus dua orang dari Bani Makhzum untuk coba kau lihat kabar mereka. Untuk apa mereka keluar dan menuju kemari? Bani Makhzum itu pun pergi ke sana. Kemudian ketika kembali kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu melaporkan, ya mereka keluar dan bergerak ke sini ya Amirul Mukminin, li khal'ik aw li qatlik, untuk menjatuhkanmu atau untuk membunuhmu. La haula wala quwwata illa billah. Fitnah. Ya? Falamma an wasalu al-Madinah, ketika mereka sampai Madinah, amsaka bihim Utsman, ditangkap semuanya, dikepung sama Utsman dan pasukannya, kemudian dibawa ke masjid, dan kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat di
di masjid. Kemudian Utsman pun qama khatiban, Utsman berdiri dan berkhutbah. Okay? Kemudian Utsman pun menjelaskan kepada para sahabat tujuan apa mereka datang ke sini, para demonstran datang ke sini. Okay? Mereka tujuannya demikian. Benarkah demikian? Dia angkat 2 orang Bani Makhzum ini. Benarkah mereka berkata demikian untuk bersaksi? Bala ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Mereka memang keluar untuk menjatuhkanmu atau membunuhmu. Ya. Para sahabat ketika mendengar Utsman berkata demikian dan niat para demonstran, langsung mereka berkata, para sahabat, mereka berkata kalimah wahidah. Mereka sepakat dan berkata, uqtulhum ya Amirul Mukminin, bunuh saja mereka, tumpahkan darah mereka. Dikarenakan kita mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyuruh kepada seorang imam untuk memusuhi yang lain, kepada seseorang untuk memusuhi orang lain, maka bunuh mereka. Fitnah. Ini para sahabat yang memfatwakan untuk membunuh para demonstran. Sahabat kompak. Tapi Utsman bin Affan lebih dari itu. Dia berkata, bal na'fu wa nasfah insyaallah. Kita maafkan, kita jelaskan, kita berdamai sajalah. Tuh, Utsman. Akhirnya dia berkata kepada para demonstran tersebut, madza tankimuna alai? Apa yang kalian kritisi dariku? Mengapa kalian membenciku? Okay? Mereka berkata pertama, annaka qad khalafta sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atmamta salata fil bina. Kau sungguh telah menentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan salat di Mina. Yani Mina kalau lagi haji itu salat sunnahnya rubaiyah dikosor menjadi 2 rakaat. Lohor dan asar itu menjadi 2 rakaat. Ini sunnahnya demikian. Demikian dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Okay? Namun Utsman bin Affan melakukan 4 rakaat, enggak 2 rakaat. Akhirnya Utsman pun menjawab, amma inni qad ataitu baladan fihi ahli fajtahadtu. Aku mendatangi sebuah negeri yang di situ ada saudaraku juga, ada keluargaku juga, maka aku bukan safar. Aku berijtihad bahwa aku bukan dalam kondisi safar, di situ ada keluargaku kok. Akhirnya aku sempurnakan sholat. Okay? Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kami dengar dari beliau radhiyallahu anha adalah dimanapun di negeri kaum muslimin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah qasar atau jamak sholat, nggak pernah. Kenapa? Di negeri ini ada kaum muslimin dan aku adalah ibu mereka, maka ini tempatku, aku tak boleh qasar. Ajib, boleh. Radhiyallahu anhum ajma'in, ijtihad. Di Mina masih ada keluargaku. Ini satu sisi. Dan di sisi lain, mengapa Utsman bin Affan menyempurnakan sholat 4 rakaat di riwayat Imam Baihaqi dan lain-lain rahimahumullah, Tabrani juga meriwayatkan rahimahullah, dikarenakan ada sebagian bangsa Arab yang baru masuk Islam, kemudian haji sama Utsman, sholat lohor sama asar 2 rakaat. Akhirnya sepanjang tahun mereka sholat zuhur dan asar 2 rakaat. Karena apa? Mereka kirain yang namanya zuhur itu 2 rakaat. Karena apa? Waktu itu sholat sama Utsman di Mina 2 rakaat. Tuh. Akhirnya jadi fitnah. Untuk apa? Untuk beberapa kaum yang baru masuk Islam. Media tidak semudah sekarang pada masa itu. Utsman menjelaskan radhiyallahu anhu di dalam khutbahnya sebelum mengimami salat. I'lamu, ketahuilah, annal qasra sunnatu nabiyyikum, bahwasanya qasar itu adalah sunnah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin hudutsu tigham, tapi banyak orang-orang yang baru masuk Islam dan masih jahil tentang Islam ini. Aku takut mereka mengira yang namanya qasar sama lohor sama asar nih 2 rakaat, maka dari situ aku sempurnakan. Dari situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mengkhilafi Utsman, tidak menentangnya, padahal dia tahu apa yang dilakukan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Namun dia tidak mau menentang Utsman dan dia berkata, innal khilafa kulluhu syarr.
Sesungguhnya yang namanya khilaf itu jelek semuanya. Yang namanya khilaf itu jelek semuanya. Nih yang benar kalau mau sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Si khilaf semuanya jelek. Jadi ikhtilafu ummati rahmah itu ngaco, nggak ada. Ikhtilafnya umatku adalah bentuk rahmat Allah. Ini palsu dan dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dari Abdullah bin Mas'ud justru sebaliknya. Yang namanya khilaf semuanya buruk. Maka dari situ Ibnu Mas'ud nggak mau menentang Utsman. Kenapa? Karena satu, ini permasalahan ya boleh kita katakan ijtihadiyah. Namun Utsman bagaimanapun punya kuasa dan hak untuk ditaati. Tidak seperti aku, kalaupun mungkin dari sisi ilmu aku punya lebih, katakan, tapi tetap yang punya hak untuk ditaati adalah pemimpin. Maka pada saat itu aku taati dan tidak menentangnya. Ambil dari sini. Salat Id. Oke, mungkin sebagian ormas atau kelompok begitu yakin dengan pendapatnya bahwa sholat Id adalah hari Kamis bukan hari Jumat. Misalnya kan ada aja di sini mah Kamis, Jumat, yang Rebo ada. Iya nggak? Tarekat ini, tarekat itu, yang kagak dikasih aja lagi. Iya kan? Aturan kan yang gini beresin, mengurangi kepadatan penduduk lumayan. Katakan ada yang Kemis sama Jumat. Katakan yang Kemis yang benar, pemerintah nyuruh Jumat. Misal yang Kemis yang benar. Katakan semua dalil, semua berdebat dalil, oke? Katakan yang Kemis benar. Oke. Kita nggak mau debat. Cuman terlepas dari itu semua, siapa yang punya hak untuk ditaati dalam kasus ini? Pemerintah atau ormas? Maka gugurkan pendapatmu, pendapat siapapun, taati pemerintah. Ini lebih bijak. Demikian Ibnu Mas'ud. Aku tahu yang sunnah dari Rasul memang dari Abu Bakar, Umar emang dua. Tapi pada saat ini memang dia yang punya kuasa dan dia yang punya hak untuk ditaati. Aku diwajibkan untuk mentaatinya, bukan untuk ngotot dengan ijtihadku. Awas. Maka pada saat itu aku gugurkan pendapatku. Kalaupun mungkin aku yakin ini yang benar, tapi aku gugurkan demi menjaga maslahat yang lebih besar, menjaga ketaatan, menjaga usul agama yang lebih inti, yaitu mentaati pemimpin setelah mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib gak? Faham sejarahnya enak. Kita banyak bisa mengambil poin-poin yang, karena apa? Karena Allah berjanji, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Maknanya apa? Yang terjadi sekarang dulu pernah terjadi, kan muter. Gimana caranya mau tahu yang benar, mau tahu jalan yang selamat sekarang? Lihat yang dulu, kenali yang dulu. Baca sirah, jangan baca komik. Supaya kita tahu jalan yang selamat yang sekarang. Begitu ajib kan? Kemudian setelah Utsman bin Affan jelaskan itu semua, dia berkata kepada para sahabat, "Akadzalikahu?" Begitu kan? Para sahabat pun berkata, "Allahumma na'am." Ya, memang demikian. Apalagi yang kalian kritisi dariku? Kata Utsman bin Affan kepada para demonstran. Mereka pun berkata, ya kan? Aksartal hima, yakni kau korupsi. Allahu Akbar. Utsman bin Affan yuttahamu fi dhimmatihi al-maliyah. Dia dituduh dalam hartanya Utsman. Dia yang menginfakkan sumur rumah untuk kaum muslimin, dia yang meluaskan Masjid Nabawi, dia yang mempersiapkan pasukan usrah, dia yang menginfakkan. Kau tuduh dia dalam hartanya. Ya, fitnah, wallah fitnah. Aktsartal hima, yakni kau banyak mengambil harta umat untuk kebahagiaan dirimu. Ya. Kemudian Utsman pun berkata, "Innal Araba ta'lam inni la aktsarul Arabi amwalan." Sesungguhnya bangsa Arab ini tahu bahwa aku nih bangsa Arab yang paling banyak hartanya sebenarnya. Wa qad anfaqtuha kulluha fi sabilillah, dan semuanya aku telah infakkan di jalan Allah, membantu perjuangan Rasul. Sehingga sekarang aku tidak punya kecuali 2 ekor unta untuk ku haji. Punya banyak duit dari mana? Ontaku cuma 2 untuk haji.
Padahal tadinya aku adalah bangsa Arab yang paling banyak piaraannya. Sekarang tinggal 2 untuk aku haji. Semuanya udah aku infakkan di jalan Allah. Akadzalikahu? Begitu kan? Utsman tanya kepada para sahabat. Allahumma na'am. Ya demikian. Apalagi yang kalian dendamkan atas aku? Apalagi yang kalian kritikkan atas aku? Mereka berkata, kanal Qur'anu kutuban faja'altahu kitaban. Ya kadzabin, ya dajjalin. Quran tadinya banyak kitabnya, kemudian kau jadikan satu kitab ya Utsman. Ya, sama kayak yang sekarang bilang, itu Quran berarti bid'ah dong. Nah, itu sama. Dia juga. Huwa. Quran tadinya banyak, kemudian kau jadikan satu cetakan ya Utsman. Ini yang didendamkan kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Utsman berkata, wallahi innal Qur'ana wahid, nazala min 'indi wahid, wa kana mufarraqan, wa jama'tuha fi mushafin imamin wahid. Quran ini satu, turun dari yang Maha Esa yang satu, tapi terpecah-pecah di mana-mana. Kemudian aku kumpulkan di dalam satu cetakan supaya sama kaum muslimin semuanya. Akadzalikahu, isn't it like that? Begitu kan? Kepada para sahabat ya dia tanya. Para sahabat berkata, ya Allahumma na'am. Ya. Dan terus setiap fitnah yang syubhat yang mereka tangkap tentang Utsman dibantah dan dapat dijelaskan. Utsman pun memaafkan mereka dan menyuruh mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing, ke Mesir, ke Syam, ke Irak. Tapi demikianlah hati, tidaklah mereka keluar fisabilillah. Mereka keluar memang telah berangkat dari hiqd, dari hasud, dari bughd alal islami wal muslimin. Dari kebencian, mereka memang berangkat dari kebencian, dendam, hasud kepada Islam dan kaum muslimin. Bukan perdamaian yang mereka cari, kalaupun Utsman telah menjelaskan. Demikian para demonstran. Bukan perdamaian, bukan perbaikan yang mereka cari. Buktinya apa? Buktinya mereka ngerampas orang-orang dagang, menghalangi jalan orang-orang yang mencari nafkah. Bukan perbaikan yang mereka cari. Kalau perbaikan, mana terjadi perbaikan dari demonstrasi? Mana? Pernah nggak ada perbaikan terjadi di muka bumi berangkat dari demonstrasi? Pernah nggak? Berapa ribu kali dilakukan demonstrasi sebagai bentuk solidaritas untuk muslimin Palestina di atas muka bumi? Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina? Oke? Apakah kondisi Palestina mendingan? Iya gak? Demonstrasi terakhir yang terjadi di Mesir, ya mengiris hati wallah. Baca Mesir, mengiris hati. Apakah kemudian Mesir mendingan? Para penuntut ilmu lebih tenang, ekonomi lebih stabil? Enggak. Demonstrasi di Libya yang menjatuhkan pemimpinnya, mendingan sekarang kondisi Libya? Demonstrasi di negeri kita, demonstrasi korupsi yang berkali-kali dilakukan, apakah berkurang korupsi di negeri kita? Berkurang nggak? Nambah parah. Dulu terjadi korupsi, bukan tidak. Dulu terjadi, cuman minimal masih rapi, masih di bawah meja. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Ya, tidak pernah cara-cara yang bukan Islami membawa maslahat, tidak pernah. Jangan pernah kau mengira cara-cara mungkar, cara-cara kafir akan membawakan kepadamu maslahat barang sedikit, tidak pernah. Itu keimananmu, itu manhajmu yang tak boleh goyang. Jangan kau tertipu dengan media-media yang menghasutmu, jangan. Kuatkan qala Allah, qala Rasul dan athar para sahabat pada dirimu sehingga manhajmu terjaga dengan baik. Jangan pernah kau mengira bahwa cara-cara kafir dalam melakukan perubahan, melakukan kenegaraan, melakukan perubahan negara, melakukan reformasi, revolusi dan lain-lain, cara-cara demikian akan membawakan maslahat. Abadan, la abadan. Kau mulai meyakininya, mulai kau meragukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya.
Kemudian mereka pun keluar, singkat cerita, mereka pun keluar dari Madinah kembali ke kampung halaman masing-masing, dan mereka bersepakat untuk kembali berkumpul di Madinah dan mengepung Utsman bin Affan di rumahnya dengan kekuatan yang lebih besar. Dan ketika pada hari yang ditentukan mereka pun bergerak menuju Madinah semuanya dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka pun mengepung Madinah sehingga para sahabat pun tak mampu berbuat apa-apa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dibela, para sahabat greget melihatnya. Ali bin Abi Thalib terutama, Hasan dan Husain kedua putranya, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan lain-lain, mereka bergerak mau melindungi Utsman bin Affan di rumahnya. Tapi Utsman bin Affan yang menyuruh mereka pulang. Jangan pulang. Aku tak mau menemui Allah dengan setetes darah pun dari kaum muslimin. Ya, sabar yang bahkan sabar menanggung sesuatu yang bahkan gunung berbatu yang besar tak mampu menanggungnya. Yaitu apa? Sabar menghadapi kesyahidan melalui fitnah. Bukankah tadi telah kita katakan bahwa Rasul SAW telah berkata kepada Umar, "Ya Umar, innaka satustashhadu ba'di fasbir." Ya Umar, sesungguhnya kau akan syahid sepeninggalku, maka bersabarlah. Sesungguhnya kau akan mendapatkan surga dengan ujian yang besar menimpamu, maka bersabar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan dari Syam mengirim surat kepada Utsman bin Affan, biar aku kirim para pasukanku untuk melindungimu ya Amirul Mukminin. Utsman menjawab, inni akhafu an yazdahima turuqul Madinah bi jayshika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Ya, aku takut para pasukanmu justru nanti akan membuat sempit jalan-jalan Madinah sehingga menyempitkan jalannya para sahabat Rasul dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, Utsman dikepung. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kita lihat diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim radhiyallahu anhu dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Utsman, wahai Utsman, la'alla Allah ayyuqammisaka qamisan." Bisa jadi Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian. Ya? Wa idza aradakal munafiqun, dan apabila kaum munafikin mau mengambil pakaian itu darimu, jangan kau berikan sampai mereka melepaskannya darimu. Ya, maknanya apa? Yani insya Allah akan berikan kepadamu tampuk kekuasaan. Nanti akan datang kaum munafikin untuk menuntut kau melepaskan kekuasaanmu. Jangan kau lepaskan sehingga mereka bunuh engkau. Dan demikianlah dalam fitnah. Anjuran Rasul SAW apa dalam fitnah? Kun abdallahil maqtul wala takun abdallahil qatil. Jadilah hamba Allah yang terbunuh. Jangan jadi hamba Allah yang membunuh. Wa in khifta ayyaru'aka syu'a'us saif, dan apabila kau takut dari kilatan pedang yang menyambar lehermu, falqi tarafa idzarik, maka tutuplah mukamu dengan ujung bajumu, tutuplah matamu sehingga dia membacokmu, wa yabu'u bi itsmihi wa itsmak, sehingga dia mengambil seluruh dosamu dan dosanya. Yani bersih, mati, ente bersih dari dosa. Kenapa? Sudah diambil dosanya oleh orang yang membunuhmu. Demikian dalam kondisi fitnah. Jangan bergerak, diam di rumah, sabar. Demikian yang dilakukan Utsman bin Affan. Okay? Kemudian Nabi pun SAW berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, innaka satubtala ba'di fala tuqatilan." Wahai Utsman, sesungguhnya kau akan diuji sepeninggalku, akan ditimpa bala musibah sepeninggalku. Fala tuqatilan, maka janganlah kau berperang. Tuh, jangan kau mengangkat senjata, sabar saja diam menghadapi fitnah tersebut. Lihat pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk apa? Jangan memerangi mereka, untuk sabar menghadapi syahid yang Allah, yakni peringkat syahid yang telah Allah persiapkan baginya. Juga untuk apa? Adam tanazzul anil khilafah, tidak melepaskan pangkat sebagai khalifah. Disuruh sabar Utsman bin Affan. Ketika hari yang ditentukan, ya ini namanya Yaumuddar, hari rumahnya Utsman.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Utsman Ibnu Affan berkata suatu hari, "Ra'aitul laila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat semalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam mimpinya. Wa Abu Bakar wa Umar, bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka semua berkata kepadaku, "Ya Utsman, isbir, wahai Utsman, bersabarlah. Fasatuftiru indana ghadan. Besok insya Allah kau buka puasa bareng sama kita." Allah, berarti besok mati. Akhirnya pagi-pagi Utsman ibnu Affan asbaha shaiman, sahur pagi-pagi puasa. Dia ikat bajunya dengan kuat, sarungnya juga, agar tidak terbuka auratnya. Wa huwa hayy, dia yang sangat pemalu, dia malu untuk tampak auratnya kalaupun setelah meninggalnya. Dia tutup semua auratnya dengan keras. Dia buka jendela dan pintu rumahnya pagi-pagi. Kemudian dia membuka Quran dan membacanya. Kaum para demonstran nambah greget melihat Utsman ibnu Affan yang sedemikian cueknya. Akhirnya mereka bergerak masuk ke rumah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Mulailah mereka memukulinya dengan pedang dan menusukinya. Al-Ghafiqi alaihi la'natullah yang pertama kali menusuknya. Bal ta'anahu ba'duhum tis'a ta'anat, dan di antara mereka ada yang menusuknya 9 kali tusukan dengan pedang dan berkata, ta'antuhu thalathan lillah, aku tusuk Utsman 3 tusukan untuk Allah, 6 lima wajadtu fi sadri alaihi, 6 kali untuk diriku, untuk kebencianku atasnya. Kurang ajar enggak? Dibunuh Amirul Mukminin dengan nama Allah. Lihat syubhat. Ini syubhat kan namanya kan? Betapa mereka yakin yang mereka lakukan adalah bentuk ibadah, sehingga mereka melakukan kemungkaran itu sebagai bentuk. Tahu yang membunuh Umar, yang membunuh Ali, disiksa sama para sahabat, dan ketika disiksa yang dikatakan adalah apa? Allah, 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 dan dia membunuh Umar. Allah, Allah, Allah. Lihat, syubhat yang luar biasa. Syubhat yang luar biasa mengelabui hati kita. Kemudian Utsman ibnu Affan pun ketika Al-Ghafiqi masuk, darabal Ghafiqiyyu al-mushafa birijlih. Ghafiqi pun menendang Al-Quran yang sedang dipangku oleh Utsman dibaca. Ditendang Al-Quran itu oleh Ghafiqi. Mungkin gak mereka keluar fisabilillah sementara mereka menendang Al-Quran? Mungkin gak mereka fisabilillah sementara mereka berbuat kerusuhan, penjarahan dan lain-lain dengan demonstrasi yang mereka lakukan? Mungkin gak tujuan mereka perbaikan? Tidak, tujuan mereka keuntungan pribadi. Terlihat dari proses yang mereka lakukan, cara mereka lakukannya. Dia menendang Al-Quran dengan kaki kanannya. Isma' fastadarul Qur'anu dauratan kamilatan hatta waqa'a fi hijri Utsman marrah thaniyah, sehingga Al-Quran itu pun berputar dan mental sehingga kembali jatuh di pangkuan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika dia menerima tebasan-tebasan pedang, air atau darah pun mengalir pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim. Sungguh Allah yang akan membalaskan mereka bagimu, dan dialah maha pendengar lagi maha mengetahui. Hadis ini diriwayatkan dengan sanadnya dari Amrah radhiyallahu anha. Wallahi ma mata minhum rajulun sawiyya. Amrah bercerita, ketika itu aku baru datang ke Madinah bersama Ummul Mukminin Aisyah. Kita melihat mushaf yang dengan itu Utsman terbunuh. Fa idza ra'aina, ternyata kita lihat tetesan darah pertama Utsman pada firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 137, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sungguh Allah yang akan membalaskan mereka bagimu. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Amrah pun berkata, wallahi ma mata rajulun minhum sawiyya. Demi Allah, tidak seorang pun di antara mereka demonstran yang matinya normal. Yang matinya normal, semuanya gila. Para demonstran ini semuanya gila.
Di mana bentuk pembelaan Allah atas Utsman? Loh ini kalau ditanya mana bentuk pembelaan Allah atas Utsman? Kenapa Allah biarkan ini terjadi atas Utsman? Satu, qadarullah. Kedua, agar hikmah-hikmah dapat kita ambil bagi orang-orang yang mengikuti manhajnya dan manhaj salafus saleh dalam menghadapi fitnah, dalam mensikapi fitnah, apa yang harus dilakukan. Ini bentuk pembelaan Allah atas Utsman ibnu Affan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, kan Allah sesungguhnya membela orang-orang yang beriman. Mana bentuk pembelaan Allah atas Utsman ini? Allah berikan dia taufik untuk bersabar menerima syahadah, menerima pangkat syahid. Dan kemudian Allah pun balaskan bagi Utsman ibnu Affan, di mana tidaklah seorang demonstran pun yang mati dalam keadaan normal. Okay? Yazid ibnu Habib rahimahullah, dia seorang tabi'in yang tinggal di Mesir, dan di mana tentunya para demonstran itu juga banyak yang berasal dari negeri Mesir. Yazid ibnu Habib berkata rahimahullah, inna amatal ladzina saru ila Utsman junnu. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bergerak menyerang mengepung Utsman semuanya jadi gila. Semuanya jadi gila di akhir hidupnya. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Qallabah rahimahullah di dalam Ar-Riyad An-Nadhrah Lut-Tabari rahimahullah. Dia bercerita, Abu Qallabah, kuntu fi rifqatin di Syam. Suatu hari aku bersama sahibku, bersama sahabatku sedang di Syam, di negeri Syam. Fa idza rajulun yasir, tiba-tiba aku mendengar seseorang yang berteriak, ya wailah an-nar, ya celaka neraka. Kami mendengar orang yang berteriak begitu. Kemudian kami hampiri suara itu. Fakumtu ilaihi, kata Abu Qallabah, aku pun menghampirinya. Fa idza rajulun ternyata seseorang yang qad quti'a yadaihi, yang kedua tangannya telah buntung, kedua kakinya telah buntung, dan matanya pun telah buta. Wa huwa munkabbun ala wajhi, dan dia nyungsep di atas mukanya demikian, tapi masih hidup. Akhirnya aku pun bertanya kepadanya, ma halatuh, kenapa, ada apa denganmu, apa yang terjadi denganmu? Kemudian orang ini berkata, kuntu fiman yakhruju ala Utsman, aku termasuk orang yang bergerak memberontak dan mengepung rumah Utsman. Ketika aku dobrak rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, dan hawaitu li adribah, aku siap untuk membacok Utsman. Sorokhat zaujatuh, istrinya Utsman tahu-tahu teriak. Falatomtuha, maka aku gampar istrinya. Utsman pun berteriak kepadaku, malak, ada apa denganmu? Yani kenapa kau pukul istriku? Qata Allahu yadaika wa rijlaika wa a'ma ainaika wa adkhalaka an-nar. Allah akan memutus kedua tanganmu, kedua kakimu, dan akan membuat buta kedua matamu, dan Allah akan masukkan engkau ke dalam neraka. Sekarang aku telah lihat semua yang terjadi, didoakan Utsman atasku. Aku tinggal menunggu satu, yaitu neraka. Kata Abu Qallabah, bu'dan suhqan. Aduh, amit-amit, jauh-jauh. Amit-amit, bu'dan suhqan, yakni amit-amit. Lihat apa yang terjadi. Akhwani rahimakumullah, demi Allah, banyak hikmah yang bisa kita petik dari sirah Utsman ibnu Affan dan juga sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun terus terang leher aneh udah serap. Ya. Jadi kita cukupkan dulu sekian. Setelah kita lihat pertanyaan yang masuk, atau mungkin ada sedikit hiburan dari pihak panitia. Sekian dulu penyampaian materinya, semoga dapat difahami dan semoga dapat menjadi bekal bagi kita semua, terutama bagi diriku, bagi kita semua, untuk dapat lebih berkorban di dalam Islam, di dalam dakwah, dengan pengorbanan apapun yang mampu kita lakukan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.